13 Oktober 2024, sidang perkara pidana dengan nomor register nomor 123-PID-TIB-2024-PN Samarinda akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor register nomor 123-PID-B/2024-PN Samarinda atas nama terdakwa Soeharto Trisnadi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Baik, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa dipersilakan. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Maka untuk itu, kepada jaksa penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum dan juga para pengunjung sidang harap mendengarkan dengan seksama. Putusan sela nomor perkara 123-PID-B/2024-PN Samarinda demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara secara biasa dalam pengadilan tingkat pertama dalam persidangan secara majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Soeharto Trisnadi, tempat tanggal lahir Samarinda 29 Mei 2000, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat atau tempat tinggal Jalan Kiai Haji Harun Naqsi, RT 12, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai tanggal 4 Agustus 2024. Oleh penuntut umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai tanggal 20 September 2024. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Nabila Aulia, SHMH. Pada para penasihat hukum beralamat tetap dan berkantor di Jalan MT Haryono nomor 11 Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Juli 2024, terdakwa didampingi penasihat hukumnya pada hari-hari persidangan pertama pada tanggal 6 Oktober 2024. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat-surat berkaitan dengan berkas perkara ini, setelah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara nomor register nomor 123-PID-B/2024-PN Samarinda tertanggal 20 September 2024 yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 6 Oktober 2024. Setelah membaca nota keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya yang dibuat pada tanggal 4 Oktober tahun 2024 dan juga telah disampaikan pada persidangan tanggal 6 Desember 2023 yang pada intinya sebagai berikut. Berdasarkan surat dakwaan, jaksa penuntut umum adalah obskur nibel, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat material surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUH. Alasannya sebagaimana diuraikan berikut ini. Pasal 143 ayat 2 huruf dan KUHP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan adalah harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenal tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum atau pasal dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.
bahwa dalam surat dakwaan tidaklah jelas atau kabur antar unsur-unsur tindak pidana pasal 339 KUHP yang didakwakan dengan peristiwa yang didakwakan. Dengan kata lain, unsur-unsur pasal yang didakwakan dimuat dalam surat dakwaan tidak nyambung dengan peristiwa yang didakwakan. A. Perbuatan pencurian dengan pembunuhan selanjutnya dilakukan oleh satu orang. Selanjutnya dengan cara yang pertama kekerasan, yang kedua perbuatan lain di luar kekerasan, dan yang ketiga perlakuan tidak menyenangkan. Bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal 339 KUHP di atas, dakwaan yang diberikan oleh JPU tidak jelas baik wujud maupun kaitan atau hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan oleh JPU, terutama mengenai subjek yang melakukan ialah yang pertama, apakah kematian disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak sengaja atau karena unsur kesengajaan? Bahwa dakwaan tidaklah jelas atau kabur antar unsur-unsur tindak pidana pasal 339 KUHP yang didakwakan oleh JPU dengan peristiwa yang didakwakan. Dengan kata lain, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dimuat dalam surat dakwaan tidak selaras dengan peristiwa yang didakwakan. Perbuatan yaitu pencurian dan pembunuhan tidak sengaja bertujuan pembelaan diri. Bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal 339 KUHP di atas, dakwaan yang diberikan oleh JPU tidak jelas baik wujudnya maupun kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan oleh JPU, terutama mengenai tujuan perbuatan ialah apakah perbuatan dilakukan untuk mempermudah melepaskan diri, sedangkan berdasarkan fakta hasil BAP bahwa terdakwa tidak membawa senjata tajam apapun. Berdasarkan atas keberatan sebagaimana diuraikan di atas, maka kami tim penasehat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim memutuskan tentang eksepsi sebagai berikut. Menerima eksepsi, tim penasehat hukum terdakwa dengan alasan-alasannya menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor 123/P/B/PN Samarinda tanggal 27 September 2024 adalah batal demi hukum. Yang ketiga, mengembalikan berkas perkara kepada JPU. Setelah membaca tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasehat hukum terdakwa yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2024 dan telah disampaikan pada persidangan pada tanggal 6 September 2024 yang pada intinya sebagai berikut. A. Tentang syarat material. 1. Bahwa tim penasehat hukum terdakwa kurang memahami alur yang terjadi dalam perkara ini. Bahwa penusukan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa panik dengan terbangunnya korban dengan maksud agar korban tidak berteriak, merupakan kematian yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dan jelas dalam BAP ini dijelaskan bahwa terdakwa melakukan penusukan karena panik. 2. Bahwa dalam surat dakwaan sudah dijelaskan bahwa terdakwa menusuk korban di bagian leher atas bagian kiri yang menyebabkan korban tewas, sehingga logikanya adalah tindakan tersebut sudah pasti ditujukan agar mempermudah melepaskan diri dari kejahatan yang dilakukan. Kesimpulan, majelis hakim yang terhormat dan tim penasehat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian kami di atas, kami jaksa penuntut umum telah sampai pada kesimpulan berikut. 1. Surat dakwaan dalam perkara ini telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Eksepsi dari tim penasehat hukum telah melampaui lingkup eksepsi karena menjangkau material yang menjamin objek pemeriksaan sidang. Oleh karena itu, hal-hal di atas kami jaksa penuntut umum memohon agar majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2024. Yang kedua,
mendengarkan dakwaan dan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi tersebut. Yang terakhir, menunjukkan, memeriksa, dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan nomor register 123-PID-B-2024-PN Samarinda. Demikian surat tanggapan atas eksepsi tim penasihat hukum yang kami bacakan di atas. Sidang pada hari ini 6 Oktober 2024. Menimbang bahwa atas dalil-dalil keberatan penasihat hukum terdakwa atas tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa mengenai syarat sahnya surat dakwaan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan adalah harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat surat gugatan tersebut dibuat. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah batal demi hukum. Menimbang bahwa undang-undang tidak menjelaskan pengertian kata cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP tersebut, sehingga berdasarkan praktek pengadilan dan jurisprudensi diperoleh pengertian sebagai berikut. 1. Cermat, yaitu didasarkan pada ketentuan hukum terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Jelas, yaitu berisi uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacakannya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana apa yang dilakukan, serta kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana, lengkap, yaitu membuat uraian yang bulat dan utuh, yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Menimbang bahwa terkait dengan unsur-unsur sesuai dengan pasal 339 KUH pidana diantaranya 1. Merupakan perbuatan pencurian. 2. Mengakibatkan luka berat atau kematian. 3. Dilakukan oleh satu orang. Menimbang bahwa terdakwa sesuai dalam berita acara penyelidikan dan surat dakwaan melakukan tindak pidana pencurian serta sendiri atau tunggal sekaligus melakukan pembunuhan. Menimbang bahwa terkait dengan unsur-unsur sesuai pasal 339 KUH pidana diantaranya 1. Merampas nyawa orang lain. 2. Didahului oleh tindak pidana. 3. Bertujuan untuk mempersiapkan, mempermudah, melepas, serta dalam hal tertangkap tangan ataupun memastikan dalam penguasaan atas barang. Menimbang bahwa terdapat alat bukti berupa pisau yang digunakan terdakwa menusuk korban saat korban berteriak, maka penusukan bertujuan untuk melepaskan diri dalam hal tertangkap tangan. Menimbang bahwa dengan demikian keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut kurang beralasan dan karena itu keberatan penasihat hukum harus ditolak. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan dan penasihat hukum terdakwa. 2. Melanjutkan pemeriksaan perkara sampai pada putusan akhir. 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir. Demikian putusan dalam rangka musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami
Intan Prayogi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Sayuti SHMH sebagai, dan saya Cindy Govita Vanessa SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dimana diucapkan pada hari Rabu 4 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan hakim ketua majelis tersebut dan panitera pengadilan negeri tersebut yang dihadiri oleh Wali Syaki Zaheraze SHMH dan partner selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan dihadapkan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa hakim anggota ketua majelis dan panitera Tisna Azifat Fatuna SHMH. Saudara terdakwa, bagaimana? Apakah ada tanggapan terhadap putusan selah yang dibacakan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, kepada penasihat hukum, bagaimana tanggapannya? Mohon izin yang mulia, kami menghargai putusan yang telah dibacakan. Namun kami akan mengadakan perlawanan ke pengadilan tinggi yang mulia. Baik, kepada terdakwa dan penasihat hukum, memang sebenarnya dibolehkan untuk mengajukan perlawanan. Akan tetapi putusan ini akan tetap dilaksanakan. Apakah dapat dimengerti? Sidang selanjutnya adalah pembuktian. Jaksa penuntut umum untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum dalam menyiapkan alat buktinya. Maka sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Diberitahukan kepada jaksa penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik yang mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon. Oke.